Di samping itu, ini sudah ada yang merekod ya. Ya, baik, terima kasih. Siapa ini yang merekod? Saya, Ya, Pak. ya, terima kasih ya, ya. Jadi, saya lupa tadi saya mau mengatakan apa ini. Ya, baik, saya akan mulai mengirim file saya. Jadi Anda semua memperhatikan saja, nanti bahan ini akan saya kirim. Ya, jadi perhatikan proses analisis yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Anda silahkan interupsi. Jadi diizinkan itu. Langsung bertanya. Tanyakan hal yang Anda beda pendapat. Begitu ya. Ya, baik. Saya akan mulai dengan ini hostnya belum mengizinkan share screen nih. Hostnya siapa ini? Saya, Hostnya. Pak, sebentar. Saya cek. Ya, silakan, Pak. Oh ya. Nah, saya mulai. Ya, ini. Sudah terlihat ya, Mas ya? Saya mulai dengan sistem gaya dan saya akan singkat saja, tidak mengikuti di buku itu. Menurut saya buku itu terlalu berkepanjangan dan manfaatnya sedikit. Saya akan sampaikan, ini mengulang nih, tentang resultan gaya. Ya. Gaya itu konsep pada mekanika yang harus Anda pahami. Gaya itu berupa pesan vektor. Vektor itu mempunyai nilai besar yang diwakili oleh panjang. Nanti penggambaran gaya itu adalah panah. Panjang panah menunjukkan nilai gaya itu, besarnya. Ujung panah menunjukkan arahnya. Nah, itu. Vektor itu punya besar, punya arah. Nah, menjumlahkannya Anda juga sudah pernah belajar di mekanika zaman dulu, ya, di SMA, atau fisika kemarin. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk menjumlahkan, jadi mencari resultat itu mencari jumlah gaya-gaya. Saya akan tunjukkan dua cara grafis ini dengan digambar. Seperti ini. Saya kira semua Anda juga sudah pernah mempelajari ini. Ya, jadi kalau saya punya gaya, ini maksudnya garis lurus ya. Gaya itu diberi lambang F, ini karena bukunya buku-buku bahasa Inggris dari force ya. Indeksnya 1, ini gaya yang pertama. Ditambah dengan gaya yang kedua. Nah, ini gaya yang kedua. Nah, jumlahnya itu menjadi resultannya, resultan dari F1 dan F2. Nah, untuk itu caranya adalah seperti ini, dari jajaran genjang gaya. Jadi kita buat jajaran genjang dengan sisi-sisinya itu arah gaya. Nah, ya. Jadi resultannya digambarkan dengan
diagonal dari jajaran ginjang ini. R, resultan itu lambangnya misalnya ini R, bisa juga huruf lain. Ini adalah F1 ditambah F2. Nah, ini ya. Jadi ini jumlah vektor nih. Jumlah vektor. Nah, ya. Jadi Anda perhatikan ya. Vektor berwarna hitam F1, F2 itu identik dengan vektor yang merah. Jadi merah ini merupakan penjumlahan dari dua vektor ini. Perhatikan, saya di sini tunjukkan menggambar resultan dan komponen gayanya itu beda warna. Jadi ini istilah juga yang pagi ini Anda peroleh. F1 dan F2 ini komponen dari R. Komponen. Bagian dari R. Warnanya dibuat beda. Nanti dalam analisis ini penting agar Anda nanti pada benda kalau sudah diberi pengaruh gaya resultan, gaya komponennya itu jangan diikut sertakan lagi. Jadi pada benda bekerja F1 dan F2. Itu bisa dianalisis benda itu dikerjai dengan gaya R saja. Kalau Anda menggambarkan F1, F2, dan R itu warnanya sama, bisa-bisa Anda membuat kesalahan, benda itu diberi beban F1, F2, dan R. Nah, itu kan salah. Jadi menjadi 2 kali lipat itu bebannya. Karena itu kita harus ini saya sarankan sekali, Anda menggambar resultan itu dengan warna beda. Karena itu Anda harus siap-siap dalam belajar statika ini, siapkan 2 alat tulis dengan beda warna. Biru, merah, biru, hijau, dan seterusnya. Silahkan, warna apa saja. Ya. Ini yang harus Anda mulai tertib dari sekarang. Nah, kalau Anda perhatikan ini jajaran ginjal, panjang sisi ini dan sisi ini sama panjang ya, arahnya juga sama panjang. Kemiringannya sama. F2 dan ini juga arahnya sama. Besarnya sama, panjangnya sama. Arahnya sama, ini ke sana, ini ke sana. Ya. Nah, untuk menyingkat gambar ini, saya bisa gambarkan sebagian dari jajaran ginjal itu. Jadi saya bisa ganti ini menjadi gambarnya ini saja ini F1 ditambah mulai dari ujungnya F1 digambarkan F2 dengan panjang dan arah yang sama dengan F2 itu. Ini F2. Nah, resultannya ini. R ini. Bisa seperti ini.
Nah, ini lebih singkat. Gambarnya lebih memerlukan lebih sedikit garis. Ini menjumlahkan dua gaya itu begini aja. Gaya pertama, kemudian digambarkan gaya kedua mulai dari ujung gaya pertama. Nah, akhir dari gaya F2 ini menjadi ujung dari resultan. Mulainya dari titik, kita beri nama saja lah. Titik O ini, titik awal. Ya, kita sebut titik O. Gitu ya, jelas ya. Jadi kalau saya mempunyai banyak gaya, saya mulai dari U ini, ada gaya F1, ditambah gaya F2, ditambah gaya F3, ditambah gaya F4. Ya, oke. Ini F1, F2. Nah, ini saya menggambar 4 saja lah. F3, F4. Resultannya segera kita peroleh ini nih. R nih. R ini sama dengan jumlah dari F1 sampai dengan F4. Ini contoh saja ini, sampai 4. Saja sampai berapa saja jumlah dari F yang ada. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, ini cara grafis. Cara grafis. Nanti cara ini juga banyak membantu dalam analisis. Kita bisa menganalisis gaya-gaya yang kita ingin ketahui dengan cara grafis ini. Di samping itu ada cara lain, yaitu cara analitis. Ini cara analitis, kita uraikan gaya-gaya dalam komponennya. Jadi misalnya kita seperti tadi menjumlahkan dua gaya F1 dan F2. Ini contohnya seperti ini. Nah, cara analitis itu kita melakukan gaya dan kita uraikan dalam koordinat yang kita kenal, koordinat kartesian. Jadi di ujungnya kita buat koordinat untuk menyatakan besar dan arah dari gaya. Ya, kita pilih misalnya referensinya adalah koordinat XY ini. Ini tegak lurus ya. Nah, lambangnya begini. Pemilihan X dan arah X dan Y ini terserah kita. Tetapi Y harus tegak lurus X begini. Nah, kemudian kita uraikan ini
Oleh karena itu, lihat komponen F1 dan F2 dalam komponennya dalam arah X dan Y. Saya bisa tuliskan ini misalnya biru, ini adalah F1, ini sudut θ 1, sudutnya yang sedangkan ini θ 2. Arah dari F1 itu sudutnya θ 1, F2 sudutnya terhadap sumbu X. Sudut yang kita perhatikan terhadap sumbu X. Jadi kita mempunyai komponen di sini F1 kosinus, Anda masih ingat ya kosinus dan sinus ya. Ini kosinus dari θ 1. Sedangkan F2 ini komponennya di sini F2 kosinus θ 2. Dan kemudian dalam arah Y, ini F1 sinus θ 1 dan F2 sinus 2 θ 2. Nah, itu. Ya. Jadi kita ambil komponennya. Jadi sini kalau saya tulis F1 itu sama dengan penjumlahan dari F1 kosinus θ 1 tambah F2 jumlahnya. Jumlah vektor nih. F1, F1 ini. Sinus satu. Nah, itu. F2 juga begitu. Ya. Jadi kalau di sini itu banyak gayanya, di sini F yang ke N itu saya hanya menggambarkan 2 ya. Ini bisa jumlahnya berapa aja. N itu bilangan asli. Ini Fn kosinus, ya dia mempunyai sudutnya θ n, θ yang ke n, punyanya Fn ditambah F1 Fn sinus θ n. Nah, kalau ini dijumlahkan semua, ini menjadi R resultannya. Ini dijumlah semua ini. Jadi di sini jumlahnya adalah
jumlah dari F1 kosinus 1 dan seterusnya itu. Ya. Jadi jumlah F, saya menunjukkan F, N, kosinus theta N. Ini N-nya dari 1, ini I. I sama dari 1 sampai N. Ini lambangnya gini. Saya lambang ininya biru. Menuliskannya harusnya FI kosinus I. Nah, ini lambangnya Anda ingat ya. Jadi I-nya kalau I1 kosinus 1 ditambah F2 kosinus theta 2 dan seterusnya. Ya, I-nya dari 1 sampai N. Ditambah jumlah dalam arah Y, F, I, sinus theta I. I-nya dari 1 sampai yang ke N. Nah, gitu. Ya. Nah, ini R ini kita sebut di sini jumlahnya dalam arah X, Rx ditambah R dalam arah Y. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah Rx, ini untuk menyikat penulisan, ini adalah Rx. Yang ini komponen R dalam arah Y. Gitu ya. Nah, nilainya, karena ini saling tegak lurus, jadi kalau dijumlahkan, saya gambarkan lagi, kalau ini dijumlahkan, misalnya kita ke sana, jumlah dari Rx itu segini karena komponen dalam arah X ya. Ini Rx, ini Ry, arah X, Y, R-nya ini R. R sama dengan dari Pitagoras, Anda bisa dapatkan itu. Adalah akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini panjangnya itu, besarnya, nilainya, ya. Di sini adalah R.
Nah, begitu cara analitis seperti ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Ini sudah pernah Anda pelajari di SMA atau juga di pelajaran fisika, mekanika semester kemarin. Ada pelajaran mekanika kemarin, Dek? Ada nggak? Belum ada, Pak. Ya, sudah. Di SMA pernah belajar ya? Baik. Nah, jadi cara grafis analitis nanti sambil jalan analisis 2-3 minggu lagi kita akan kembali lagi menggunakan cara analitis atau cara grafis ini. Ya. Baik, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan analisis keseimbangan. Kita mulai dengan keseimbangan benda yang dianggap titik. Ya, jadi ini nanti saya akan nanti dulu ini saya akan save dulu ini. Bentar. Ya, supaya nggak hilang. Saya akan lanjutkan dengan keseimbangan benda titik. Kita pelajari sistem Uli yang dikatakan. Ini file ini nanti saya kirim. Ini sudah ada suaranya, tapi saya akan jalankan ini tanpa suara. Nanti saya kirim yang bersuara, Anda bisa pelajari dengan suara saya. Saya ulangi ini tanpa suara aja. Nah. Ya, jadi saya sudah membuat presentasi ini dengan suara. Nanti saya kirim ke Anda ada suara. Saudara bisa ulang dengan suara atau tanpa suara. Anda tahulah caranya supaya suaranya tidak muncul untuk Anda pelajari tanpa suara. Kalau dengan suara pun Anda bisa menjalankannya nanti. Ya, jadi perhatikan, kita kan pelajari dulu keseimbangan benda yang benda itu dianggap sebagai sebuah titik saja. Kita mulai awalnya itu seperti itu. Nah, saya ulangi, ini pernah saya sampaikan. Analisis keseimbangan. Secara umum benda itu 3 dimensi. Nah, kita tidak pelajari ini karena menyangkut persoalan matematik yang panjang. Ada 6 persamaan sebuah benda, ada 6 persamaan. Yang tidak diketahui juga 6 buah nanti. Mencari 6 persamaan dengan 6 buah yang tidak diketahui itu panjang. Mudah tapi panjang, capek ngitungnya. Jadi kita hanya semester ini untuk mempelajari analisis mekanika dalam 2 dimensi saja. 2 dimensi. Jadi gaya-gaya arah kalau kita anggap dimensinya sungguhnya XY ini, tidak ada gaya dalam arah Z. Jadi kalau kita
gambar semua benda itu dalam papan tulis ini, jadi dari bidang yang kita pakai untuk komunikasi ini, maka benda itu tidak memperoleh gaya yang arahnya tegak lurus dari bidang gambar. Ya, hanya gaya-gayanya itu sebidang. Ini persamaannya ada 3 buah saja. Nanti ini minggu depan lah. Nah, sekarang kita lihat 2 dimensi dan bendanya itu benda titik. Semua gaya bertemu di 1 titik nih. Jadi persamaannya hanya 2 buah. Nanti kita lihat kenapa 2 buah ya. Nah, kita mulai bendanya titik dan arahnya gaya itu 1 arah saja. Ini gambar ini vertikal saja. Kita pelajari ini pagi ini. Awal analisis mekanika. Mudah untuk menunjukkan cara prosesnya. Benda ini seimbang, gayanya searah, 1 arah. Jadi ini jumlahnya 0, jadi dijumlahkan 0 nih. Ini 1 persamaan saja. 1 persamaan, 1 tidak diketahui, ya bisa dihitung. Kalau ini diketahui, ininya bisa dihitung. Kalau ini yang diketahui, ininya bisa dihitung ya. Nah, kita pelajari ini dulu. Ya. Nah, sistem seperti itu, sistem puli seperti ini. Ini. Bentar ya, saya minum dulu nih. Ya, sistem puli, katrol, puli ini. Ya, jadi ini piringan, ini ada tali, Anda tahu lah. Pernah lihat toh ya. Nah, dalam analisis seperti ini, kita anggap untuk mempermudah, semua tali ini arahnya vertikal semua. Ya, tentu saja ada salah. Ini vertikal, ini lebih kecil daripada itu, diameter pulinya. Ini miring. Miringnya itu terhadap vertikal, sudutnya kecil, diabaikan saja. Ini dianggap vertikal semua. Di samping itu, semua berat diabaikan kecuali berat beban. Berat puli, berat tali, diabaikan, tidak diikut sertakan. Itu menimbulkan kesalahan, tapi kesalahannya kecil. Ya tentu saja dalam kasus-kasus nyata, beban W, ini diwakili W, ini tentu jauh lebih besar daripada beban atau berat dari puli. Jadi misalnya, ini kalau Anda dalam bahasa sehari-hari, berat itu kan dalam kilogram, ton. Ya. Untuk kuintal itu 100 kilogram. Jadi mungkin ini 200 kilogram. Nah, berat puli-puli ini kan hanya beberapa kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram gitu kan. Jadi angka 2 dan 200 itu angka 2-nya di APK. Kecil, beda 1%. Dalam mekanika, angka 100 dan 101 itu bisa dianggap sama. 100 dan 102 dianggap sama saja. Kita pusing kalau ingin tahu. Punya capek, hasilnya hampir sama saja dengan cara pendekatan. Ini cara pendekatan. Kalau tidak dinyatakan dalam diskusi-diskusi, itu semua berat dari struktur itu diabaikan. Kita hanya memperhatikan berat dari beban, W-nya ini bebannya. Nah, dalam sistem seperti ini kita ingin tahu gaya tali. Dan pada sistem seperti ini kita anggap talinya kuat.
menerima beban. Ya, jadi kita ingin tahu berapakah nilai besar gaya tali ini. Nah, untuk itu kita buat diagram benang bebas. Kita gambarkan diagram benang bebas dari puli ini. Puli digambar. Bebas artinya digambar sendirian, dia sendiri. Kemudian lainnya dilepaskan, tidak digambar. Dilepas itu artinya tidak digambar. Dia sendiri. Nah, kemudian digambar semua gaya yang bekerja padanya. Pada puli ini bekerja tali. Karena berat tali diabaikan, gaya tali di mana-mana sama. Sama ya. Sama, sini, sama semua. Jadi di sebelah kanan gaya tali. Tali hanya menarik, jadi tali itu menarik puli ke atas. Gayanya ke atas, T. Diberi nama yang belum tahu T. Tali sebelah kiri juga T. Dianggap vertikal nih. Kemudian berat dari beban W ini. W ini diketahui nih. Diketahui. Sekian. Jadi ini ingin diketahui besar gaya tali, tentu berat W harus diketahui. Dan kita tahu beratnya berapa. Dalam sistem satuan SI beratnya bukan kilogram tetapi newton. 1 kilogram berapa newton? Jadi, Pratama, masa 1 kilogram beratnya berapa newton? Harus Pratama, Saputra. Anda ikuti? Iya, Pak. Berapa, Dik? 1000, Pak. 1 kilogram berapa newton? Itu harus dikalikan dengan apa, Dik? Coba dibantu Saudara Muhammad Rizaldi. Ya, Pak. Masa benda dengan masa 1 kilogram berapa newton beratnya? Berapa, Dik? Apa, Pak? Nggak kedengaran, Pak? Benda dengan masa 1 kilogram. Berat benda itu berapa? 10, Pak. 10 apa? Newton. Nah, itu harus dari sekarang mulai menyebut sesuatu itu dengan satuan. Ya, Pak. Jadi ada masa benda M ya. Saya sebut M ini dengan variabel aja. Berat benda berapa ini? Nah, berapa beratnya? Ini umum aja. Masa benda itu biasanya S-nya 2 ini. M. Beratnya berapa? Dalam Newton? M kilogram. Beratnya berapa, Dik? Dik Rivaldo Tegar. Ya, Pak, bentar, Pak. Ya,
Berapa? Massa M kilogram. Beratnya berapa? Berapa Newton? Dibantu saudara Kevin. Saudara Ginting. Ya, Ya Pak, berapa ini beratnya ini? 10.000 Newton bukan Pak? Bukan ini benda masanya M. M itu angkanya berapa aja bisa. Bisa 1 kilogram. Jadi Oh, angka M itu bisa 1, bisa 100, bisa berapa? 10 Pak, 10 apa? 10 kilogram. Nih, ini kan M nih. M itu bisa diwakili oleh angka 10, 100, 1000, 1.000.000. Siapa yang tahu? Ya sudah saya beritahu saya. M kali G. M kali G. Newton. Ini satuannya. G itu sama dengan percepatan gravitasi. Ya, ini angkanya berapa? Dalam SI. G sama dengan berapa? Kecepatan gravitasi itu berapa angkanya, Dik? 9,8. Apa? Itu satuan ikut disebut. Anda mengatakan hanya angka tanpa satuan itu salah itu. Berapa, Mbak? Mbak siapa tadi? Yang menyebut 10. 10 apa satuannya? Meter per sekon, Pak. Satuan dari percepatan itu meter per Sekon. meter per sekon, kecepatan. Pakai kuadrat, Pak. Ya. Kalau meter per sekon gini kan kecepatan. Anda lari 10 meter dalam 1 sekon atau 2 meter per sekon. Kalau percepatan, pertambahan kecepatan. Setiap sekon tambahnya kecepatan berapa? Ini percepatan. Ini 10 ya. Ya. Jadi ini angka pendekatan. Ya. Jadi G itu kan mestinya kalau orang fisika menyebutnya itu kan 9, bisa beda-beda di dunia ini. 8, 1, wah sudah angkanya bahkan gini toh. Meter per, ini mau cermat nih. Sekon kuadrat. Nah, ini dianggap begini supaya gampang hitungnya. 9,8 itu dengan 10 dianggap sama. Kalau insinyur ya, dipermudah. Dianggap sama. Dipermudah menghitungnya mudah. Ya, jadi ini yang Anda perhatikan lah. Jadi kalau 2 kilogram, beratnya itu 2 kali 10 meter per sekon kuadrat Newton, jadi 20 Newton. Ya, beratmu itu misalnya Anda masanya sekarang, masamu itu misalnya 60 kilogram. Dalam Newton itu 600 Newton. Itu ya. Berat. Dalam sistem satuan SI. Dalam mekanika, dalam kita belajar, kita pakai SI. Bukan satuan berat yang ada di pasar. Anda tidak boleh menggunakan satuan Newton di pasar. Itu nggak dikenal. Anda mau beli beras. Bu, saya mau beli beras 100 Newton. Ya, nggak ada orang paham di Balubur itu atau di pasar
Cimahi. Anda tentu akan menjadi orang aneh mengajari, mensosialisasikan gaya harus jadi Newton itu di pasar. Itu Anda diketawain itu, karena enggak jelas. Mengapa itu Anda harus cari dari literatur. Kenapa satuan SI tidak dibawa ke pasar? Di pasar tidak dikenal itu. Berat pakai satuan statis itu ya kilogram. Beri gula 2 kilogram begitu. Jelas ya? Tidak dikenal di pasar itu. Mungkin beberapa pedagang kenal, tapi itu enggak lazim. Enggak lazim menggunakan sistem satuan itu SI. Nah, di warung-warung kafe ingin bergaya, menggunakanlah satuan awalan SI itu. Ya. Harga kopi 20K RPK kilo, nah, Rp20.000 misalnya. Itu untuk aksi-aksi saja itu. Untuk bergaya. Ya, tidak lazim sebetulnya. Nah, ingin si tukang toko itu membuat tidak lazim itu menjadi daya tarik. Bisa saja. Tapi tidak bisa orang memaksakan ke warung menggunakan sistem satuan SI. Tidak akan Anda lihat secara umum harga baju itu dalam kilo rupiah. Kalau ada, itu hanya 1-2 yang menggunakannya untuk menyatakan beda saja. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Ini diagram beda bebas. Dari sini kita lihat uli ini diam. Ya, tentu saja kasus yang kita pelajari ini diam, talinya tidak putus. Nah, berapa gaya tali kita ingin tahu. Nah, ini dari sini semua gaya ini resultannya 0. Jadi kalau dijumlahkan 0. Ini vertikal semua. Jadi vertikal dijumlah ini W ke bawah berlawanan arah, jadi dikurangi. Ini harus 0. Dari sini dengan mudah kita bisa hitung 2T dikurangi W sama dengan 0, T sama dengan B per 2. Itu. Jelas ya? Jadi ini pelajaran pertama. Analisis pertama. Anda harus ingat. Nah, coba sekarang Anda latih. Apakah Anda paham apa yang saya diskusikan dalam seperempat jam terakhir? Coba Anda kerjakan ini. Ya, Anda ambil kertas untuk mengerjakan ini. Ya, dalam soal ini kita ingin tahu gaya tali yang harus diberikan oleh orang, oleh tangan ini, untuk memegang dirinya sendiri. Kalau dilepaskan ini orang jatuh, saja. Jadi ini talinya nyambung ke sini, ke sini, diikat ke sana. Ya, duduk di tempat ayunan ini. Nah, dalam soal ini semua berat diabaikan nih. Berat tempat duduk juga diabaikan nih, tempat duduknya ini. Buli-buli diabaikan beratnya, tali juga diabaikan. Ini gaya yang harus diberikan oleh tangan kepada tali. Coba, ya 3 menit lah. Silahkan Anda ambil kertas, terus kerjakan ini. Semua coba ya. Coba kerjakan.
Sambil minum nih. Ya, barang 3 menit. Ada yang sudah menemukan jawabnya? Siapa yang sudah coba? Coba Saudara Iqbal Fadilah. Anda dengar? Ya, Pak. Anda sudah mencoba mengerjakan ini? Belum beres, Pak. Belum, coba lanjutkan. Siapa yang sudah memperoleh hasil? 60 kilo bukan Pak? Berapa? 60 kilogram. 60 ini berat, itu dalam satuan SI. Berat itu satuan SI berat, itu gaya. Berat itu gaya tarik bumi. Dalam Newton, Pak. Ini kan berat orang itu 600 Newton. Masanya 60 kilogram. Coba itu jadikan dalam Newton. Berapa, Mbak? Siapa ini? Saudara Raffi Satya.
Anda ikuti Raffi. Halo. Saudara Fatan Syakirin. Lagi ngerjain, Pak. Sedang? Belum, Pak. Belum selesai. Coba siapa yang sudah satu? Gulam Adni. Selesai? Selesai, Pak. Belum? Belum, Pak. Siapa yang sudah bisa? Saudara Simba ini, Yunita Nabila. Ya, Pak. 3.000 Newton bukan, Pak? 2000? 3.000. Kok banyak? Benar. Besar sekali. 300 kilo. Hah? Ini dalam, satuannya dalam, berat itu dalam Newton. Berat orang ini 600 Newton. Masanya 60 kg. 600 Newton. Berapa gaya tali? 3000. Iya, Pak. Keliru, Mbak. Nanti kita lihat, perhatikan ya analisisnya ya. Jadi Anda gunakan sistem satuan SI, gaya-gaya semua dalam Newton. Bukan dalam kilogram. Saudara Imam Abdul Aziz. Imam, Ya, Pak. sudah selesai? Belum ketemu, Pak. Belum, ini memang termasuk tidak mudah. Coba kita diskusikan aja ya. Jadi Ya, Pak. ini memang soal yang sengaja saya buat. Ya. Ini banyak sekali mahasiswa itu keliru itu. Ini untuk menunjukkan bahwa saudara harus belajar. Nah, coba kita analisis. Untuk menganalisis ini, kita gambar diagram benda bebas. Ingat gambar diagram benda bebas ya. Jadi kita bisa memilih menggambar benda apa yang akan kita gambar ya. Misalnya kita akan menggambarkan ini, gambar orangnya dengan tempat duduknya ya. Ini orangnya lah. Ini tangannya ya. Dengan tempat duduknya digambar nih. Tempat duduknya digambar ya. Ini orang-orang dengan tempat duduknya digambar. Nah, nah, di atasnya ini ada puli, digambar sendiri. Puli. Di sini lagi ada puli yang satunya. Digambar sendiri gini. Nah, baru kita gambarkan.
Ini berat orang. Kita gambar dulu berat orang diketahui. Kita mulai dari benda yang kita ketahui berapa nilai gaya yang bekerja padanya. Berat orang. Jadi digambar ini dengan gaya. Nah, ke bawah toh ditarik bumi. Ini 600 Newton. Nah, ada gaya lain yang bekerja pada orang dan tempat duduknya. Digambar dengan warna lain, warna merah. Nah, di tangan ini ada gaya tali. Arahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Bawah. Ke bawah. Coba. Anda bayangkan ada tali, Anda tarik tali itu ke bawah. Di sana ada beban. Tanganmu oleh tali mendapat gaya ke arah mana? Ini gaya kepada tangan. Ke atas, Pak. Ke atas. Atas Pak atau gaya normal. Tali itu menarik ya. Menarik nih. Ini harus benar nih. Belum tahu, saya sebut T nilainya. Kalau Anda gambar talinya, ditarik tangan ke bawah. Jadi kalau saya gambar talinya, ini talinya, ditarik tangan, itu gambarnya talinya oleh tangan ke bawah. Nah, gini. Potongan tali yang lain tentu saja ke atas, ya toh? Ditarik oleh bagian tali yang temennya. Nah, kan gitu. Ya, ini Anda mulai belajar mekanika nih. Jangan terbalik-balik. Tanganmu bukan didorong ke bawah oleh tali, tapi ditarik ke atas. Jelas ya? Begitu. Ya. Nah, masih ada gaya lagi di sini. Di ujung di sini. Di sini. Gayanya kemana ini? Di sini nih. Nah, di ujung sini nih. Gayanya kemana? Oleh puli. Kemana nih, Mas? Tentu saja ini ditarik oleh puli, toh. Ini oleh puli ke atas, toh. Ya. Coba kita lihat. Puli, kalau saya sebut sini puli A. Ini puli B. Ini puli A ini. Nah, ada tali. Tali menarik ini ke atas. Ya toh? Puli. Tali yang sebelah sini juga ke atas. Ini mengganggu saya. Ini puli A, saya sebut A saja nih. Ya, ini nilainya tentu saja tali, semua gaya tali itu T. Kalau ini T, ke bawah ini harus berapa supaya seimbang? Harus 2T. Ya toh? Supaya seimbang. Di sini. Menyeimbangi ini. Kalau ini 2T, di sini juga harus 2T. Ini hukum Newton yang ke
3. Ya, ini ditarik oleh tempat duduknya ditarik oleh puli ke sana. Nah, di sini juga Anda harus bisa lihat nih, di sini T, ini juga tarik T. Puli B ini harus ditarik ke atas, dipegang oleh pemegang sana. Ini harus 2 T. Ini puli B, saya tulis di sini. Ini puli yang satunya. Nah, itu jelas ya. Begitu. Ini hukum Newton yang nomor 3 ini. Nah, ini hukum Newton yang ketiga. Ini perhatikan. Ya. Nah, sekarang saya bisa terapkan persamaan keseimbangan dari gambar ini, gambar diagram benda bebas orang ini. Nah, dari sini jumlah gaya vertikalnya F dalam arah Y itu 0. Arah XY-nya di sana. Ini X, Y itu vertikal ya. Anunya. Jumlah ini ya, sigma ini. Lambang matematik, jumlah ini 0 ya. Dari sini kita peroleh persamaan gaya ke atasnya ada 2T. Ke atas ya. Ditambah T oleh tangan itu. Oleh tali ke tangan, ke atas. Ya. W-nya ke bawah, jadi dikurangi. Ini jumlahnya harus 0. Wah, ini nulisnya tidak keliru. Nah, ini toh. Jadi dari persamaan ini 3T sama dengan W. W-nya 600. Berapa orang tuh W itu? 600. Kemudian ini angkanya sudah bukan W pakai W. Sorry saya hapus saja ini. Ini langsung saya tuliskan. Ini 600. Itu dari angka itu. Ke bawah 600. Ini sama dengan 600. Jadi T-nya sama dengan 200 Newton. Nah, ini. Jadi kayak talinya 200 Newton saja nih. Ini ya.
Ya tentu beda kalau ini ditahan oleh orang lain di luar, bukan oleh dirinya sendiri, tapi ditarik oleh orang lain. Coba nanti Anda coba hitung nih. Ya, coba saya ya. Jadi coba sekarang nanti Anda hitung di gambar di tempat duduknya ada orang di sini. Itu ya. Nah, ini kulinya. Ada puli lagi di sini. Diperbaiki lah. Talinya ini bukan dipegang oleh orang lain atau ditahan di lantai sini. Nah, coba sekarang Anda itu kalau ini begini. Berapakah kayak tali tidak dipegangi sendiri? Kalau di sini ini T-nya berapa ini? Kayak tali. Anda hitung ya. Anda hitung sebentar lah. Ini berat orang juga tetap sama 600 Newton. Ini beda angkanya. Anda harus coba nanti sendiri di rumah ya. Anda coba sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, saya akan lanjut dengan contoh lain. Ya, hari ini tambah satu soal ini, sahabat. Ya, ini menggambarkan 3 buah silinder A, B, C, diameternya sama. Ya, kalau ini sama, ini dengan juga ini kalau pusatnya disambungkan, ini sudutnya berapa ini sudutnya, Dek? Ini sudut CAB, ini sudut ini berapa? 60 derajat. Derajat, ya, segitiga sama sisi. Beratnya diketahui. B. Ini supaya menghitungnya bukan dengan angka, ini dengan huruf saja. Jadi B ini bisa nanti mewakili berapa saja beratnya. 100 Newton, 1000 Newton, berapa saja. Ini kita beri nama B. Ini ditumpangkan ke sini. Semua gesekan diabaikan. Nah, kalau tidak di dalam dinding begini, ini akan gerundung ke sana. A dan B menjauh, toh. Ditekan oleh C. Nah, dalam kasus ini, 3 silinder ini ujung-ujungnya ditahan, dan ini lantainya. Jadi ada ruangan begini, ini pas. Lebarnya ruangan ini 2 kali diameter. Gesekan diabaikan. Ini kita ingin tahu
Gaya normal itu gaya yang diberikan oleh dinding atau lantai kepada si silinder ini. Ya, ini, gitu ya. Nah, kita ingin tahu gaya normalnya. Nah, untuk itu kita harus gambarkan diagram benda bebas dari benda-benda ini. Nah, ini nanti minggu depan latihan begini Anda harus lakukan ketika kuliah. Sekarang akan saya tunjukkan saja dulu di hari awal diskusi. Ya, minggu ini awal diskusi detail. Lalu umum ya. Sekarang saya akan tunjukkan dulu. Minggu depan saudara harus aktif ikut berlatih membuat, menganalisis persoalan yang kita berikan. Nah, ini kita gambar masing-masing silinder ini gambar sendiri-sendiri. A, B, C. Kemudian semua gayanya diberikan. Ya, perhatikan juga soal dalam gambar yang lalu, gaya yang belum diketahui itu diberi warna beda. Di sini A ada berat. Berat itu selalu kita gambar ke bawah. Ini gaya tarik bumi. B ke bawah ya. Nah, kemudian benda A ini memperoleh gaya dari lantai. Ini tegak lurus lantai. Di garis singgungnya ini. Vertikal ya. N. Di sini pun juga ada dari dinding ini. Ya. Karena belum tahu nilainya, kita beri beda. Ya, untuk mudahnya ini huruf N diberi indeks, N1 ini N2. Demikian juga dari benda C, silinder C menekan. Menekannya itu tegak lurus garis singgung. Nah, ini tegak lurus ini semua menuju ke pusat gaya-gayanya ini. N belum tahu. N3. Ya, karena angka 3 dibagi di tempat lain, gimana? Ini ya. N di sini N3, jadi ini N5. N ini pokoknya ada N yang beda angkanya. Benda B begitu juga. Oleh dinding kanan N4. Oleh lantai N3. Oleh silinder N. Ini N5, ini N6. Anda bisa saja mengatakan ini N5, ini N6. Sama saja. Nah, benda C digambar gaya ke bawah, kemudian oleh A, ini hukum Newton nih. C ini memberi gaya kepada A, N5. Sebaliknya, benda A memberi gaya kepada C, N5 juga ini hukum Newton nih. Demikian juga C kepada B, ini yang ini, B kepada C. Ini hukum Newton nih. Nah, gambar ini harus benar. Arah-arah N5, N6 ini kita sudah tahu sudut-sudutnya. Ya. Itu. Nah, ini gayanya sudah digambar benar. Nah, sebelum dilanjutkan penghitungannya, kita ingin mencari N1, N2, N4, N2, nah, N3, N4, N5, N6. Yang ditanyakan hanya N1, N2, N3, dan N4 ini saja. Itu. Nah, dari gambar ini kita lihat gaya yang belum diketahui itu yang mana. Yaitu N1 sampai dengan N6 ini. Jadi 6 buah nih. Untuk memperoleh nilai-nilainya, kita perlu 6 persamaan juga. Nah, masing-masing benda ini mempunyai 2 persamaan keseimbangan, yaitu jumlah dalam arah X dan Y, komponen X 0, komponen Y 0, masing-masing ya. Jadi 2 persamaan, 2 sini, 2 sini, 2 sini, jadi semuanya ada 6. Ya.
Ini saya sebutkan sini. Jadi bisa dihitung. Coba nanti Anda hitung nih. Anda hitung ya. Dengan persamaan itu. Ya. Jadi masing-masing persamaannya kalau saya tuliskan di sini nanti Anda harus hitung apa namanya, untuk di sini masing-masing itu jumlah gaya dalam arah X dan jumlah gaya dalam arah Y juga 0. Ini untuk masing-masing. Ya tentu saja kita harus buat dulu salib sumbunya, X-nya horizontal, Y-nya vertikal. Nanti gaya-gaya N5 ini harus diuraikan dalam arah vertikal dan horizontal. Ya, jadi ini untuk setiap setiap silinder. Ya. Jadi setiap benda ada 2 persamaan. Nanti Anda kerjakan, coba. Nih, tuh. Nah, ini sudah saya beri petunjuk, nanti saudara hitung, dan ini menjadi pekerjaan rumah. Ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, Dek. Ya, hari ini Anda sudah diberi petunjuk cara-cara membuat diagram benda bebas. Ini nanti jadi PR. Saya akan berikan PR, mungkin saya kirim nanti sore atau besok pagi ya. Iya, Pak. Ini kelas yang B ikut nggak ini? Ikut, Pak. Ikut ya. Jadi 2 kelas itu Ikut, nanti Pak. PR-nya sama. Saya berikan. Nah, ini ada soal latihan lagi, mirip yang tadi, tapi ini sistem kulinya tambah panjang. Ditambah lagi ada berat papan. Papannya ini ada diketahui dan dia duduk di atas timbangan. Di tempat duduknya, di ayunannya ini diberi beban, berat papannya 100 Newton. Ada timbangan, dia duduk di atas timbangan. Ya, berat timbangannya diabaikan. Juga puli talinya diabaikan. Nah, ini jadi PR saja nanti. Ini jadi ada 2 soal. Atau yang ini, nanti saya pertimbangkan apakah yang tadi apa yang ini. Jadi, bekerja umum. Dia berdiri di atas timbangan di sini, ada sistem puli, dia tarik tali di sini. Ini ada alat ukurnya, dia bisa baca. Alat pengukur ini 100 Newton, jadi kayak talinya itu 100 Newton di mana-mana, semua tali yang sama ya, ini sini. Ya tentu saja yang ini beda. Nanti Anda lihat keseimbangannya. Di sini juga beda lagi. Ini berapa? Penunjukan pada timbangan ini. Ini nanti saudara. Ini ada
ada soal lain nanti Anda coba untuk latihan Anda membuat diagram tanda bebas dan menghitung gaya-gaya yang belum diketahui. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik, Dik. Jadi hari ini Untuk kita pengumpulan tugasnya di mana, Pak? nanti Pak Brili kirim linknya. Oh iya, baik, Pak. Jadi soal akan saya kirim nanti malam, sore, atau besok pagi. Ya. Kemudian Pak Brili akan kirim linknya. Nah, Maaf Pak Bambang, jadi untuk di Sinau itu kan dibedakan ya Pak antara kelas A dan kelas B. Nah, saya belum punya akses ke kelas A, Pak. Jadi saya belum bisa, untuk kelas A itu belum bisa memberikan soal gitu, Pak. Nah, sebenarnya bisa, Pak, saya dijadikan ini ya sebagai dosen pembantu. Jadi ada settingannya di Sinau, Pak. Itu harus oleh Pak Bambang sendiri, jadi memasukkan Ya. saya sebagai ini dosen Sinau asisten. Gitu. kita pakai, tapi kalau saya belum nyoba, mestinya tidak susah. Jadi dua-duanya kita pakai. Sinau kita coba, kita pakai juga cara yang lain, komunikasi lewat BAG. Nanti coba Pak Brili buat linknya itu. Iya. Nah, Untuk pengumpulan soal itu lebih nyaman di Sinau, Pak. Ya sudah, saya akan Mirip coba dengan nanti Google di Sinau. Classroom soalnya. Saya nanti akan coba. Saya belum masuk, mestinya tidak susah. Saya akan masuk coba nanti sore ini. Nanti saya kirim soal-soal lewat Sinau. Ini mahasiswa sudah bisa masuk Sinau? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya udah. Kita lihat ya. Dalam emergency nanti pakai cara yang saya sampaikan lewat BAG. Saya akan pelajari cara lewat Sinau. Nanti PR lewat itu Sinau. Dan juga saya kirim lewat BAG. BAG kelas A, nanti Pak Brili nyambung ke BAG kelas B. Ya begitu. Nanti PR itu akan saya sampaikan pengumpulannya sampai dengan hari apa, jam berapa. Ya, berarti saya akan kirim soal dan juga waktu akhir mengumpulkan PR. Jadi kalau ini Rabu, itu nanti PR dikumpulkan terakhir itu hari Selasa, jam 4 sore, minggu depan. Begitu ya. Nanti saya akan lewatkan di Sinau. Mudah-mudahan tidak susah itu. Tidak usah buat saya. Rasanya saya bisa, saya belum coba itu. Mestinya tidak susah. Begitu ya. Jadi PR nanti saya pertimbangkan 1 atau 2. Rasanya saya beri 2 soal. Anda nggak apa-apa ya, capek sedikit dah. 2 soal. Begitu. Baik, begitu ya. Ya, begitu Dek. Brili, nanti kita komunikasi lagi. Saya belum buka Sinau sih. Masuknya lewat mana aja saya belum tahu. Sinau Unjani ACD gitu ya, Dek ya? Iya, betul, Pak. Terus anunya? Username-nya pertama masih Ide. default untuk username. Dan password-nya masih default, Pak. Nanti di kemudian ketika sudah login bisa mengganti password dulu, itu yang penting. Ya, yang pertama ID-nya apa? ID-nya itu ini Pak, nomor induk kepegawaian. Yang internal. NID. Iya, NID bukan NIDN.
NID. NID. Ya, terus passwordnya itu masih default. Nanti saya kasih tahu lewat WA, Pak. Oh ya, sudah itu bisa diganti. Ya sudah. Ya, setelah itu bisa diganti. Nanti muncul sendiri ya nama saya gitu mata kuliahnya yang Iya, sudah mata register. kuliah yang di enroll apa saja Oh, sudah itu mahasiswanya ada. sudah masuk oleh sistem. Mahasiswanya oleh sudah masuk. Cuma ya adminnya. masih ada beberapa mahasiswa yang misalnya kelasnya ketuker dan lain-lain gitu. Ya, dibetulkan. Tapi Ya, mahasiswanya sudah ada. ya baik. Ya begitu deh. Saya belum coba. Mirip blended learning kok, Pak. Oh ya memang itu dari situ udah. Saya udah tahu juga. Itu nyalin dari situ. Dia bisa jual ke Unjani. Unjani mau Bisa bayar. mengumpulkan tugas juga di situ. Ya, ya baik ya. Baik, kita akhiri kuliah pagi ini. Ada permohonan pertanyaan dari mahasiswa? Absensinya Anda tahu dah ya? Pak Abri bisa beritahu. Ini untuk Harus absensi, lewat Pak, mana? entah kenapa dari awal pekan, dari hari Selasa kemarin, aksesnya ini nggak bisa masuk, Pak, entah webnya yang sedang maintenance atau sedang down, jadi memang belum bisa absensi, Pak, dari hari Selasa kemarin. Oh gitu. Ya, jadi mungkin dicatat aja siapa yang izin dan lain-lain. Nanti mungkin ketika setelah pulih kembali si ininya webnya, baru kita input. Atau mungkin dianggap hadir dulu semuanya untuk pertemuan pekan ini gitu, Pak. Gini Dek Bridi, semua yang Anda ketahui dan apa itu Anda umumkan di BAG dah. Ya, Ya, karena ininya belum sempurna, absensinya begini begitu. Nah, udah gitu. Jadi mahasiswa tahu. ya, Pak. Ya, Saya kira hari ini udah bisa, tapi setelah saya cek masih belum bisa. ya wes lah. Itu semuanya kita ikuti saja, tetapi supaya mudah hal seperti itu disampaikan lewat BAG aja, Mas. Ya, baik ya. Jadi kuliah diakhiri, saya akan kirim ini yang mudah nanti saya kirim lewat BAG. Saya akan coba juga bahannya saya kirim lewat Sinau. Gitu ya. Nanti kalau saya masuk kelas A Sinau, berikutnya Pak Brili saya masukkan ke kelas itu, bisa ngirim ke kelas yang B. Ya, begitu Dek. Saya keluar ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.